Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ini minggu pertama di tahun yang baru 2021. Kita bersyukur bahwa kita diizinkan oleh Tuhan untuk boleh tetap berada di hadirat-Nya bersama dengan saudara seiman. Dan kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Dalam hitungan yang ketiga kita nanti akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Terima kasih ya Bapa, selamat pagi. Inilah kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, membawa roh jiwa tubuh kami ke dalam pelataran-Mu yang kudus. Dan lebih dalam lagi sebelumnya Tuhan kami mohon untuk setiap kami dilayakkan, untuk setiap kami diampuni atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Baik itu pola pikir, perkataan dan perbuatan kami, supaya Tuhan di dalam ibadah ini kami benar-benar dapat merasakan hadirat-Mu. Begitu juga melalui pujian, melalui apapun di dalam persekutuan pada pagi hari ini kami diberkati dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami teringat akan setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Kami berdoa supaya Engkau tuntun, Engkau sertai rekan-rekan kami. Begitu juga kami mendengar ada beberapa yang sakit dan tidak bisa hadir, supaya Tuhan juga tolong mereka, supaya Tuhan jamah, sehingga dengannya Tuhan ada kesembuhan yang dari-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini melalui ibadah ini akan ada pemulihan bagi setiap kami yang hadir yang mendengarkan. Akan ada kekuatan yang baru dari firman, dari pujian, dari alunan musik yang ada. Dan kami mengundang hadirat Roh Kudus untuk memenuhi hati pikiran kami, termasuk ruangan di mana kami beribadah ini Tuhan dipenuhi dengan hadirat-Mu, sehingga setiap kami merasakan sukacita kemenangan tersendiri oleh karena hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih ya Bapakku, termasuk dalam ibadah hari ini. Kami juga akan perjamuan kudus, biarlah melaluinya juga Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru, baik di dalam roh, baik di dalam jiwa maupun tubuh kami. Dan biarlah ini semuanya Tuhan, untuk memuliakan dan kemuliaan-Mu semata ya Bapa. Dan akhirnya Tuhan, inilah kami mentahbiskan Tuhan persekutuan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hadir di sini. Mari memuji
Mari sekali lagi kita nyanyi lagu dengan sungguh-sungguh. Akan selalu tapi kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami percaya Kau Tuhan yang memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Haleluya. Ini bukan sekedar pujian, bukan sekedar lagu yang kami naikkan Tuhan, tetapi juga sebagai ungkapan iman kami, ucapan syukur kami. Engkau bukan sekedar menolong kami dan menjaga kami Tuhan. Lebih daripada itu, penyertaan-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini pun kami merasakan bahwa Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan. Selanjutnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami menyiapkan pikiran dan hati kami. Dan biarlah Roh Kudus memimpin pemberitaan firman ini, sehingga setiap kami menangkap pesan yang ingin Kau sampaikan untuk boleh kami belajar bersama-sama Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan juga sama Tuhan, memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi karena ini kepercayaan dan otoritas-Mu, biarlah kami hamba-Mu memberitakan dengan otoritas dan wibawa yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhanku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sesuai dengan tema tahun ini, yang tutup tahun kemarin saya sampaikan kepada kita semua bahwa tahun kebangkitan. Makanya ayo kita bangkit, jangan tertidur. Ya. Mungkin selama tahun 2020 banyak orang mengatakan tahun 2020 itu hanya ada 2 bulan saja. Januari dan Februari. Habis itu sudah enggak ada karena semuanya mati. Ya, artinya mati dalam kutip, semuanya itu stuck. Mulai Maret, akhir Maret itu kan lockdown itu. Sudah mulai aspek-aspek dari kehidupan itu sudah mulai menurun. Bisnis menurun, pendidikan apalagi sampai sekarang ini belum ada. Ya, anak saya sekolah kita sudah bayar semuanya, tetap saja juga enggak sekolah. Seragamnya yang belum sabar bayar karena mau bayar seragam juga enggak sekolah, cuma 1 tahun gitu ya. Dan beberapa aspek memang seperti itu. Jadi makanya ada beberapa orang mengatakan tahun 2020 itu hanya ada 2 bulan saja sebenarnya. Artinya setelah itu lockdown, semuanya itu serba dibatasi dan yang ada hanyalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu. Ya. Makanya saya coba merenungkan kira-kira tahun 2020 ini apa, 2021 ini apa yang harus kita coba menjadi visi tahunan kita. Kalau visi jangka panjang Bapak Ibu memang kita nggak akan berubah. Visi misinya adalah menjadikan segala bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba, bermental prajurit. Misinya adalah pengajaran yang inovatif, berorientasi pada kewajiban sebagai hamba, dan menerapkan disiplin rohani. Tetapi visi tahunan itu kita juga harus membuat, dan salah satunya untuk tahun 2021 ini adalah tahun kebangkitan. Makanya ayo bangkit ya, dengan ekstra jos yang ada di sini tuh. Ayo bangkit ya, siap bangkit. Dan tema untuk kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil tema karena ini khotbah berseri selama 1 bulan. Nanti saya akan mengajarkan beberapa materi sesuai dengan visi kita. Baru nanti bulan kedua, ketiga kita akan mengundang pengkhotbah tamu. Tapi paling tidak tahun 2021 ini kita dasari dulu dengan apa yang namanya bangkit. Apa sih maksudnya bangkit ini gitu ya? Apakah selama ini saya mati? Apakah selama ini saya tertidur? Bisa jadi, karena tekanan-tekanan yang ada, akhirnya kita hanya hidup seperti zombie. Artinya hidup tanpa tujuan, hidup tanpa arah, hidup tanpa motivasi, tanpa semangat. Melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan karena terjadwal. Ya. Dan saya sempat mengalami itu. Saya sempat, ya, sebagai hamba Tuhan, saya katakan saya sempat mengalami itu. Bahwa apa yang saya kerjakan ini kadang-kadang rutinitas aja gitu. Dari situlah saya coba merenungkan, dan di situ saya belajar, dan saya diberkati dengan tema ini. Makanya saya coba bawa kepada Bapak Ibu sekalian. Selama 1 bulan ini kita akan berbicara masalah kebangkitan, bukan kebangkitan Tuhan, ya, tetapi kebangkitan roh kita. Ya, karena dengan roh yang dibangkitkan, roh yang menyala-nyala, maka dengan itu semua kita akan melakukan dengan semangat. Seperti itu. Dan hari ini kita akan mengambil tema kebangkitan manusia roh. Kayaknya nggak bisa ini. Terlalu jauh. Saya minta tolong dari belakang saja. Tema kita untuk hari ini adalah kebangkitan manusia roh, saudara.
Kalau kita, saudara, lanjut lagi, bahwa hidup kekristenan itu tanpa Roh Kudus adalah sebuah beban yang sangat berat. Artinya begini, mobil itu kan diisi dengan bensin, betul? Diisi dengan solar. Ada yang pertamax lah, apalah. Tetapi mobil itu kalau misalkan diisi dengan air, apakah mobil itu bisa berapa ya namanya? Mesinnya bunyi? Nggak bisa. Sama-sama zat cair. Ya, tapi kalau itu gas ya, kalau tapi bentuknya kan cair begitu loh. Jadi kita sebagai orang Kristen, saudara, dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan rohnya sebagai penolong kepada kita. Makanya kalau kita hidup sebagai orang Kristen, tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka hari-hari kita sebagai orang percaya itu berat. Karena apa? Yang kita kerjakan adalah sesuatu yang nampak, dorongan yang tidak nampak ini kita nggak ada gitu loh. Ya, dorongan yang tidak kelihatan itu tidak ada. Karena kalau kita menyadari sebenarnya apa yang kelihatan ini hanyalah ya permukaan, sebenarnya sesuatu yang berfungsi dan sesuatu yang inti itu adalah di dalam yang tidak kelihatan, roh itu. Nanti kita akan melihat. Kalau rohnya loyo, ya loyo sudah. Kegiatan rutinitas. Ya. Hidup kekristenan bersama dengan Roh Kudus akan menjadi perjalanan yang penuh sukacita dan menggairahkan. Siapa yang pernah merasakan kasih mula-mula, saudara? Pernah merasakan kasih mula-mula? Semua pernah. Ya. Ketika Anda merasakan kasih mula-mula, apa yang Anda rasakan? Inginnya itu ya, memuji Tuhan. Inginnya itu berdoa. Inginnya itu merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita menunggu kapan hari Minggu ini. Padahal ini sudah masih Senin, kapan hari Minggu ini. Ingin berkumpul lagi dengan saudara-saudara seiman. Ingin bersekutu lagi. Kapan ada jadwal pelayanan, kapan ada ibadah-ibadah yang ada. Itu kalau kasih mula-mula, karena rohnya hidup. Ya. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi pun, kita anggap ya itu hal yang biasa. Ya. Tetapi bedakan sekarang Bapak Ibu yang saat ini nih, yang tahu Bapak Ibu semua nih, yang tahu keadaan kondisi rohani nih. Kalau saat ini Bapak Ibu rohnya lagi tidur, lagi istirahat, ya, ketika ke gereja males enggak? Males ya. Ketika ada jadwal pelayanan, ya saya lagi pelayanan lagi, gitu toh. Itu harus dibangkitkan gitu loh. Ya, itu harus dibangkitkan. Nah tujuannya kita, kenapa kita belajar ini? Ya kebangkitan manusia roh, supaya kita menyadari bahwa di dalam diri kita, Bapak Ibu, itu bukan hanya ada tubuh ini saja. Kita sudah melihat dan sudah pernah mendengar tentang trikotomi. Ketika Roh Kudus mendominasi hidup kita, maka yang nyaris binasa diubah menjadi suatu kebangunan yang besar, saudara. Lanjut, ya. Ketika kita mengalami suatu kesehatan yang buruk, kalau roh kita itu menyala-nyala, saudara, maka dengan kelemahan tubuh itu kita tetap memiliki semangat. Kita bisa melihat, saya senang, contohnya Bunda Siska aja sudah. Ya, rohnya itu menyala-nyala meskipun tubuhnya itu lemah. Pak Gembala saya malaria, saya kaget. Sudah di jadwal khotbah, nggak bisa datang, nggak bisa khotbah, tiba-tiba minggu datang. Loh, kan katanya sakit. Masih semangat tapi saya masih meriang-meriang. Itulah kalau rohnya hidup meskipun mengalami suatu kelemahan, itu masih tetap memiliki suatu kesempatan, memiliki suatu semangat gitu, saudara ya. Kesehatan nyaris binasa bisa disembuhkan. Ya. Keuangan yang nyaris binasa bisa dibangkitkan. Itu semuanya tidak ada yang mustahil kalau rohnya itu menyala-nyala, saudara. Kuncinya ada di sana. Karena apa? Ketika roh menyala-nyala, ada komunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ide. Tuhan akan memberikan solusi. Gitu loh. Nah selama ini ketika roh kita mati, itu kan kita tidak memberikan porsi Tuhan. Yang kita pakai adalah bagaimana otak kita yang kita peras. Tuhan tidak kita kasih porsi. Padahal kita mengakui bahwa Tuhan itu segala sumber dari solusi setiap yang kita hadapi. Tetapi karena roh kita itu tertidur, maka kita mengesampingkan Tuhan. Dan kita pada akhirnya memeras otak kita mencari solusi sendiri, tidak mencari jalannya Tuhan. Ya. Hubungan yang nyaris binasa akan dipulihkan dengan luar biasa, saudara. Karena apa? Karena kalau rohnya itu menyala-nyala, sudahlah. Ya, semua masalah itu dapat terselesaikan. Kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan ke-12 murid Tuhan Yesus. Minus Yudas, tapi yang sudah ganti
Matias yang ngedram tadi, yang ganti. Ya, mereka ketika rohnya menyala-nyala diintimidasi, haleluya tetap jalan. Ya, dianiaya, haleluya tetap jalan. Karena rohnya menyala-nyala, rohnya hidup. Yang dikedepankan adalah bukan masalah kehidupan yang ada di dunia, tetapi kehidupan setelah daripada yang terjadi di dunia ini, kan begitu. Saya saudara, kalau kadang-kadang gini, namanya juga hamba Tuhan tuh, pendeta kan juga manusia begitu ya. Kadang-kadang saya juga jenuh, males, stuck, tapi saya pikir gini, hidup paling lama cuma 70 tahun. Paling lama. Setelah itu di dalam kekekalan. Kalau enggak aku buat apa yang Tuhan percayakan, aku pakai apa? Itu saya renungkan begitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya kita coba memotivasi diri kembali. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Itu manusia. Ya, tetapi saya berpikir lagi begini, seperti yang saya alami. Kalau misalkan Bapak Ibu itu sudah mulai malas, sudah mulai hilang arah, pikirkanlah bahwa hidup ini hanya sementara, paling cuma 70 tahun, itu aja. Habis itu kemana? Alkitab katakan kita sudah mendengar di sini hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Dan ini masanya unlimited, tidak ada batasnya. Kita salah, ya sudah, salah satunya nggak ada di antara. Makanya waktu yang ada ini adalah paling-paling ke saya sudah 42 tahun ini. Berarti kalau misalkan Tuhan kasih 70, tinggal berapa sih saya nih? 28. Ya, kalau nggak saya maksimalkan itu pun nggak sepenuhnya sebuah pelayanan 28 itu. Kalau sudah 70, paling saya khotbah sudah pikun. Ya, sudah ganti generasi berikutnya, generasinya Nando nanti mungkin. Generasinya yang berikut-berikut kita doa-doakan itu. Saya paling-paling tinggal kalau Tuhan izinkan tinggal 2 berkat aja sudah tua. Ya, tinggal 2 berkat itu pun mungkin lupa juga berkatnya. Karena sudah usia. Ya. Paling bersihnya kalau mau pelayanan 20 tahun lagi. Kalau misalkan Tuhan sampai kasih daya ingat yang baik. Ya. Habis itu ya sudah, tinggal batuk-batuk sedikit. Ada yang bisa menjamin Bapak Ibu akan melewati tahun 2021? Tidak ada. Saya mau tanya aja, 1 minggu depan Bapak Ibu masih bisa ada, itu aja paling-paling masih mikir-mikir itu. Iya, karena kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan hidup ini gitu loh. Ya. Makanya kita harus kembali kepada dasar lagi sebagai orang percaya, harus kita bangkitkan roh ini. Gitu loh. Ya, harus kita bangkitkan roh ini saudara. Karena apa ya itu tadi, karena segala sesuatu kalau roh kita hidup saudara, itu kita merasa tetap semangat gitu loh ya. Memiliki suatu masalah itu masalah seperti mahkota. Akan menjadi suatu hiasan dalam kehidupan ini. Karena orang tidak ada masalah itu sebenarnya hidup tidak menarik. Sudah yakinlah, kayak Salomo itu loh nggak punya masalah hidupnya nggak menarik. Salomo itu ketika nulis kitab pengkhotbah saudara, itu dalam posisi puncak. Makanya dia katakan semuanya sia-sia. Kaya sia-sia, tenar sia-sia, banyak hikmat sia-sia, toh ujungnya mati. Banyak istri sia-sia. Dia ketika menulis seperti itu. Tetapi ketika memiliki suatu pergumulan permasalahan, lihat Daud. Hidupnya kalau kita membaca menarik ini. Karena masalah demi masalah tapi Tuhan menolong dan menolong. Dan rohnya hidup di sana. Ya, jadi seperti itu. Jadi saudara, lanjut. Dominasi Roh Kudus ya atas hidup kita akan mengubah hidup kita, bahkan masa depan kita. Kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus saudara, percayalah bahwa masa depan meskipun itu susah, meskipun itu kelihatannya itu lambat, tetapi percayalah bahwa itu bisa diatasi. Kita bisa melihat kemarin bagaimana Yusuf dan Maria melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi karena rohnya hidup, dia dibimbing dan peka kepada Tuhan, maka dia dapat menyelesaikan misi dia, tugas dia sebagai orang tua jasmani Kristus sampai selesai. Ya. Itu tidak gampang. Mungkin bagi kita bersyukur ya Maria, bersyukur ya Yusuf jadi orang tuanya Yesus, pasti dijamin masuk surga. Oh belum tentu saudara. Karena surga itu bukan bergantung anak. Ya, meskipun anaknya Tuhan Yesus. Tetapi saya yakin kalau Yusuf dan Maria masuk surga karena dia masih dalam kandungan sudah percaya bahwa itu Allah.
gitu loh. Ya, kalau tidak percaya nggak mungkin, nggak mau juga, nggak, jangan, aku nggak mau, tetap dicerai juga gitu loh. Tetapi dia tetap mau, ya, tetap mempercayai dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah karena rohnya itu hidup. Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, seluruh dunia, bahkan di sini katakan seluruh makhluk ini menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Maksudnya begini, ketika anak-anak Allah ini dipenuhi dengan Roh Kudus, rohnya hidup, rohnya itu bangkit, saudara, ya, maka itu akan menjadikan suatu menjadikan suatu model, dan inilah dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk hidup. Ketika melihat orang-orang percaya itu senantiasa bergembira, ketika mereka rukun, mereka tetap menjadi satu di dalam tekanan, itu menjadi suatu model. Oh, orang Kristen begini ya. Manusia batiniah yang tersembunyi, ada manusia roh. Itu kita harus mengerti bahwa di dalam diri kita ada roh yang namanya manusia roh. Ketika Tuhan menciptakan kita, ya, dia mengembuskan nafasnya. Dan lanjut, kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika, itu yang ada di situ Bapak Ibu ya, 23 ayat 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya, saudara. Kita bisa melihat di situ ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalau tubuh ya udah yang ini yang kita lihat ini. Ketika mati binasa, akan kembali ke dalam debu menjadi tanah. Jiwa, saudara. Jiwa ada dalam pikiran, kehendak. Roh, saudara, itu nafas Allah yang diberikan ketika dalam penciptaan, dan disitulah ketika kita meninggal, maka roh itu akan kembali kepada Allah. Bagaimana yang tidak percaya? Ya akan terpisah. Kan seperti itu aja simpelnya. Dan roh dengan jiwa itu dapat dipisahkan, saudara. Selama ini mungkin kita yang terpisah itu hanya roh. Kalau misalkan meninggal, tubuh terpisah, roh dengan jiwa. Tetapi tahukah saudara bahwa roh dan jiwa itu bisa terpisah? Dan yang memisahkan roh dan jiwa hanya firman Tuhan yang katakan. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 12. Enggak ada di situ, saya bacakan aja. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maksudnya dapat memisahkan jiwa dan roh. Jiwa itu kan pikiran, kehendak. Ya. Nah, ketika firman Tuhan itu di situ hidup dan menghidupi roh, maka pikiran dan jiwa ini bisa terpisah. Artinya gini, apa yang tidak masuk di akal kita itu bisa terjadi. Gitu loh ya. Karena roh Tuhan itu bekerja. Gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita sudah membuat suatu solusi atas masalah, tetapi Tuhan tidak izinkan kita tiba-tiba apa yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Maksudnya ada di sana. Salah satunya dari masalah kebangkitan roh kita. Kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita, hidup kita ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Saya tidak menggali satu persatu karena ini metode atau pelajaran yang lain, tetapi saya hanya akan berbicara masalah rohnya saja. Ya. Karena ini intinya, kalau rohnya sudah hidup, rohnya sudah diperbarui Tuhan, jiwa sama tubuh itu ngikut. Saudara. Tetapi kalau tubuh sama jiwanya ini kita hidupin tapi rohnya enggak, saya yakin masih tetap itu. Masih tetap, manusia lamanya masih tetap. Tetapi kalau rohnya itu sudah dibangkitkan, rohnya sudah dipulihkan, rohnya itu sudah diubahkan oleh Tuhan, maka jiwa dan tubuh itu akan ngikut. Lanjut. 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini berbicara masalah istri-istri pada waktu zamannya Petrus, saudara. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa perhiasan kita itu bukan perhiasan jasmani. Sebagai orang percaya, Tuhan itu enggak melihat apa yang kita pakai ini.
Ya, Tuhan melihat ketika datang itu hati kita itu seperti apa. Ya. Kurang apa saudara-saudaranya Daud? Tampan, tinggi, layak untuk menjadi raja. Tapi Tuhan tidak melihat di sana. Tuhan melihat hati Daud, hati gembalanya itu. Kalau dia memperhatikan kambing domba, manusia apalagi pasti akan diperhatikan. Seperti itu yang Tuhan lihat, saudara. Lanjut. Mengapa dikatakan bahwa manusia roh itu tersembunyi? Ya karena tidak bisa dilihat, gitu ya. Secara jasmani, sebab secara jasmani manusia roh ini tidak dilihat. Kita tidak bisa melihat. Tetapi kita bisa merasakan, saudara. Tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat hasilnya, gitu loh. Ya. Orang yang selalu berapi-api, orang yang selalu kalau berbicara masalah firman Tuhan itu meledak-ledak, ya. Artinya bersemangat. Nah, itu kita bisa melihat. Tetapi secara manusia roh itu tidak kelihatan, ya. Sebab manusia roh itu perlu diaktifkan terlebih dahulu. Nah ini nanti ke depannya kita akan belajar tentang mengaktifkan manusia roh. Ya, mungkin pernah tapi sekarang mati. Terus kita lupa cara mengaktifkannya bagaimana, gitu ya. Seperti halnya kalau kita mengaktifkan apa ya? Anggap aja lah mengaktifkan internet banking kita lah, ada Pak Antoni yang bagian bank ini. Pasti ada panduan-panduannya. Yang pertama lah ya diinstal dulu. Ya mungkin kita bagaimana kalau install di HP mau ngaktifkan. Artinya yang pertama percaya dulu kan begitu. Nanti kita akan belajar di minggu-minggu berikutnya tentang mengaktifkan roh ini, saudara. Kenapa kok perlu diaktifkan? Ya, memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, itu roh Tuhan, itu kan Tuhan bilang tidak akan tinggal selama-lamanya dengan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dihembuskan nafasnya, rohnya kepada manusia, maka manusia hidup. Tetapi ketika ada kejahatan manusia di sana, ya, ketika ada kejahatan di Kejadian 6 ayat 3, di masa-masanya Kejadian 6 itu masa-masanya Nuh. Kejahatan manusia luar biasa. Di situ Tuhan mengatakan bahwa rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau akan mati. Apakah ketika manusia memakan buah-buahan itu mati? Jasmaninya tidak. Rohnya waktu itu mati. Hubungan dengan Allah terpisah. Ketika lihat Allah jalan, ada ketakutan di sana, menyadari dirinya telanjang dan dia tidak layak kepada Tuhan, mati di sana. Dan itulah perlu diaktifkan kembali, perlu dibangkitkan kembali, gitu loh. Nah kalau itu sudah bangkit, maka keadaan kita akan seperti keadaan Adam dan Hawa ketika sebelum jatuh dalam dosa. Hubungan dengan Tuhan peka, ya. Alam tunduk kepada dia, kan begitu. Dia main-main mungkin dengan harimau. Karena sebelum ada jatuh dalam dosa, semua hewan itu makanannya kan tumbuhan. Manusia makan biji-bijian kalau dalam Kejadian. Enggak ada manusia makan daging. Ketika jatuh dalam dosa itulah mulai, kalau orang Jawa bilang geragas itu. Bukan lucu apa namanya itu. Ya, semua dimakan, ya. Yang bisa dimakan semua. Ketika kita, saudara, rohnya dibangkitkan, nanti kita akan mengalami kehidupan seperti Adam sebelum dalam dosa dalam arti begini, kita memiliki hubungan yang indah gitu loh, dengan Allah tidak takut gitu loh, ya. Kita peka dengan Allah, dan bahkan boleh dikatakan bahwa semua masalah itu tunduk kepada otoritas kita, gitu loh ya. Jadi seperti itu. Lanjut lagi. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengaktifkan manusia roh kita, saudara. Hanya ketika roh kita aktif, maka ketika kita membaca Alkitab itu bukan menjadi suatu buku biasa. Kalau roh kita tertidur, ketika kita membaca Alkitab, itu hanyalah seperti dongeng dan cerita. Tidak bermakna apa-apa. Bahkan kita membaca berulang-ulang pun kayaknya kok nggak ada yang menjadi berkat buat kita ya. Ini maksudnya apa ini? Kan begitu. Ya. Tetapi ketika roh kita hidup, saudara, Alkitab akan berubah, tidak lagi menjadi buku pengetahuan yang membosankan, tetapi akan menjadi sebuah buku kehidupan yang ajaib.
Kalau roh kita hidup, kalau roh kita dibangkitkan. Ya. Coba saudara ketika berbicara di dalam membaca Alkitab dalam satu Tawarik, isinya apa di sana itu? Hanya orang hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, begitu aja. Tapi ketika saya coba membaca waktu dulu, apa ya pesan yang didapat dari sini ya gitu loh. Ini kok menceritakan orang hidup mati, hidup mati, hidup mati saja ini. Tetapi di sana saya dapat satu pesan gitu. Pesannya adalah bahwa apa? Ya memang manusia itu hidup pada akhirnya mati. Sudah mati bagaimana gitu loh. Ya. Dan saya teringat kepada waktu itu, maaf Bunda saya singgung, waktu pemakaman anak Bunda Siska waktu di pemakaman itu banyak nisan itu di situ tuh. Dan saya mengucapkan satu kalimat waktu itu. Orang-orang yang di sini ini pernah hidup, saya ingat waktu di pemakaman. Setiap peti-peti mati nisan-nisan yang ada, ini orang ini dulu pernah hidup. Nah sekarang mereka ada di mana? Yang tahu ya mereka dengan Tuhan. Ya, kalau mereka percaya dengan Tuhan, saat ini mereka berada dengan Tuhan. Ya, tetapi yang tidak percaya dengan Tuhan ya saat ini dikumpulkan di satu tempat untuk menunggu juga penghakiman. Jadi kalau roh kita hidup, saudara, maka Alkitab sekali lagi saya katakan itu bukan lagi sebagai buku ilmu pengetahuan, bukan sebagai dongeng sejarah, tetapi akan berubah menjadi apa? Buku kehidupan, sumber dari suatu permasalahan, solusi-solusi ada di sana. Membaca kisahnya ini kita akan mendapatkan ini. Ya. Ketika saya membaca hanya Markus saja di akhir tahun, tapi ketika saya mencoba tentang Markus ini, apa yang bisa saya dapat dari Markus? Ternyata ketika saya coba cari, ternyata Markus ini kehidupannya liku-liku seperti itu dipersiapkan untuk menulis kitab Markus. Dia bukan muridnya. Pernah cekcok pernah meninggalkan pelayanan, kan begitu ya. Dari orang kaya, ya. Dan pada akhirnya dia menjadi dibimbing oleh Tuhan, dipercayakan, dibimbing oleh Barnabas dan menjadi anak angkatnya Petrus. Disitulah dia dipersiapkan pada akhirnya. Untuk apa? Dipercaya Tuhan nih. Kamu tak percaya untuk menulis tentang kisahku waktu aku ada di dunia. Kumpulkan. Karena kau bukan muridku, tapi kumpulkan informasi-informasi dari Petrus. Ya, dari orang-orang yang ada. Bukukan itu. Saya sekarang lagi belajar tentang Lukas. Dia ini bukan murid Tuhan juga, tetapi dia, kenapa Tuhan izinkan untuk menulis kitab Lukas dan kisah para rasul. Kitab yang di dalam perjanjian baru menurut saya ini kitab yang luar biasa. Untuk menulis kitab Lukas dibutuhkan waktu 3 tahun bagi Lukas untuk nulis. Artinya dia mengumpulkan berbagai sumber dan cross check. Ya, ketika dari sumber A, Yesus dulu pernah lewat sini, begini menyembuhkan. Enggak mungkin dia langsung tulis, dia akan cross check sumber dari lain. Ya, karena dia dibimbing oleh Roh Kudus sampai tulisannya hari ini pun menjadi berkat buat kita. Bahkan setiap Natal pun ada yang memerankan dramanya daripada tulisan Lukas. Ada domba datang, ada gembala datang. Dipadukan dengan kitabnya Matius, orang Majus datang, ya. Dipadukan dengan tulisannya Lukas, gembala-gembala datang. Jadi seperti itu saudara. Lanjut yang terakhir saudara. Aktivasi manusia rohmu, maka dimensi kuasa yang tidak terbatas terbuka bagimu saudara. Kalau kita ingin merasakan sesuatu yang beda daripada kehidupan ini, maka kita harus membangkitkan roh kita ya. Maka kita tidak lagi berorientasi pada dimensi jasmani, tapi juga dimensi rohani. Ketika kita tumpang tangan orang sakit menjadi sembuh saudara. Dan ketika kita berkata-kata, mukjizat itu terjadi. Tapi sekali lagi ingat, kalau mukjizat terjadi, tidak terjadi, jangan Anda putus asa, Tuhan saya kurang. Tidak, karena mukjizat itu karunia. Ya, harus kita pahami. Ada orang yang dianugerahi untuk karunia mengadakan mukjizat. Meskipun dia tidak berdoa saudara, hidupnya itu mungkin hari-harinya itu seperti itu aja. Ketika dia berdoa, orang bisa sembuh. Karena itu karunia. Ya. Tetapi kalau kita misalkan sudah minta sama Tuhan, Tuhan saya minta, tidak dikasih sama Tuhan karunia itu. Ya enggak bisanya menyembuhkan orang sakit. Karena itu karunia itu pemberian. Karunia itu pemberian. Tapi untuk itulah karena itu pemberian, mari kita berusaha sama-sama meminta kepada Tuhan. Ya. Karena toh nanti ujung-ujungnya di akhirnya akan dimintain pertanggungjawaban.
Makanya dalam Matius 25 dikatakan, nyalah aku tidak kenal engkau. Loh Tuhan, aku kan pernah mengadakan mujizat demi namamu. Itu saya coba memahami adalah orang-orang kasih karunia, tetapi hidupnya tidak menghidupin firman Allah, gitu loh. Ya. Dan setiap gereja itu Tuhan kasih visi sendiri-sendiri. Tuhan kasih visi dan Tuhan kasih karunia sendiri-sendiri, saudara. Jadi kita bilang, oh di sana itu enak khotbahnya, pendetanya itu selalu mujizat misalnya. Memang karunianya di sana. Tapi suruh berbicara misi belum tentu. Gitu loh. Karena masing-masing dipercayakan sesuatu yang khusus. Ya. Oh di sana musiknya enak ini, penyembahnya enak. Tapi coba nanti disuruh apa lain, mungkin nggak jalan juga. Kita bisa melihat. Nah coba kita sebagai jemaat yang dipercayakan di tempat ini, mari mumpung di awal tahun kita melihat. Kita mencari apa yang Tuhan percayakan kepada kita nih. Ya. Yang saya lihat sih kalau kita ini semangatnya ini BUK, berbagi kasih. Coba itu kita perdalam saudara. Karena begini yang saya renungkan itu, jemaat kita ini boleh dikata jemaat yang saya katakannya bukan beradalah, kita rata-rata saja. Tetapi ketika kita melakukan BUK itu kita semangat dan selalu ada. Dari mana itu? Ayo. Iya toh? Kita bisa melihat ada di sana. Nah, itu kita perlu kembangkan itu. Kita perlu kembangkan, makanya saya berbicara kepada teman-teman di grup yang khusus BUK itu, kalau memang ada relasi-relasi saudara yang ada di gabungan di situ ingin gabung, masukin saja. Ini di luar daripada grup gereja. Tetapi programnya program gereja seperti itu, ya. Jadi saudara, apa yang tidak pernah kita bisa lakukan ketika kita berserah kepada Tuhan dan ketika kita mengaktifkan roh kita, maka Tuhan akan memampukan, ya. Maka Tuhan akan memampukan kita, memampukan pelayanan kita, memampukan pekerjaan kita, dan percayalah mukjizat akan kita alami. Mukjizat itu jangan berpikir bahwa hal yang besar. Tidak. Karena bagi orang yang dekat dengan Tuhan sebenarnya tidak ada mukjizat. Saya katakan nih, kalau orang yang dekat dengan Tuhan nih, karena Tuhan yang ngerjakan, gitu loh. Ya. Lihat aja kayak Musa, kayak ini, Elia. Ya. Ketika dia melakukan itu, apakah dia terheran? Enggak, dia biasa aja. Dia biasa, yang heran kan orang lain gitu loh. Yang melakukan, karena bagi orang yang dekat dengan Tuhan, yang rohnya menyala-nyala, itu mujizat tanda kutip ya, artinya mujizat itu tidak ada. Artinya biasa gitu loh. Itu sudah pekerjaan Tuhan. Adakah ditulis ketika nabi-nabi mengadakan mujizat, nabi-nabi itu terheran-heran? Orang lain yang terheran-heran, tapi nabi itu biasa saja. Karena dia sudah mengetahui bahwa Allah menyertai dia. Bahwa apa yang dia katakan itu, itulah yang akan dilakukan oleh Allah. Ketika Nabi Elia atau Elisa yang dengan nabi-nabi palsu, ketika mengadakan penyembahan itu, saya lupa itu. Nabi-nabi palsu dia menoreh-norehkan tubuhnya, ya. Anjang hari mengundang Allah mereka untuk hadir, supaya membakar persembahan mereka. Mereka memukul-mukul dirinya, menyopek-nyopek tubuhnya, dan tidak ada. Tetapi Nabi Elisa atau Elia ya, dia katakan sudah, kau buat parit. Kan kayaknya nyantai aja dia, sudah. Buat parit di sini, kasih air paritnya ini, penuhi dengan air. Ya. Terus percobaan ini, langsung dia berdoa, Tuhan hari ini nyatakanlah kuasamu, boom, langsung terbakar api dari langit. Dan semuanya hangus. Dia nggak terheran-heran itu. Yang heran-heran orang lain, dia biasa saja. Karena dia sudah tahu bahwa Allah akan menyertai dia, gitu loh. Ya. Jadi seperti itu saudara. Jadi kalau roh kita nanti hidup, kalau dimensi yang selama ini tersembunyi ini bangkit saudara, itu yang enak juga gembala. Ketika ada teman-teman yang sakit, saudara berdoa sendiri. Ya, saudara tumpang tangan sendiri. Di sana kuasa Allah dinyatakan. Akhirnya apa? Nama Tuhan dimuliakan, GBI Pelita Kasih akhirnya apa? Wih, di sana loh jemaatnya luar biasa nih, ya. Tumpang tangan sembuh gitu ya. Bukan gembalanya gitu, tetapi jemaat-jemaatnya itu luar biasa. Ketika berdoa, orang yang sedang putus asa tiba-tiba memiliki motivasi, ada dorongan di sana, ya.
Kok bisa seperti itu? Ya. Ternyata setelah ini nih mendengar ceritanya, rohnya bangkit, artinya apa ya? Imannya ini yang selama ini tertidur, rohnya ini bangkit menyala-nyala dekat dengan Tuhan gitu loh. Sebenarnya Bapak Ibu gini loh, posisi kita ini sama. Saya dengan Bapak Ibu itu tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Sama. Hanya mungkin di dunia aja saya dipercayakan menjadi gembala secara organisasi. Tapi sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh daripada kita-kita ini yang sekolah-sekolah Alkitab nih, pengetahuan Bapak Ibu lebih hebat. Hikmat Bapak Ibu lebih luar biasa. Iya, saya yakin itu. Karena banyak juga pendeta-pendeta yang tidak sekolah teologi dan pelayanannya luar biasa. Pertanyaan bagi kita adalah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa mengaktifasi, ya lanjut lagi. Bagaimana kita bisa mengaktifasi manusia roh kita. Ini yang akan kita pelajari minggu depan, saudara. 1 bulan ini, kalau saudara misalkan nggak datang 1 minggu aja, akan terputus pembelajaran kita. Untuk sebagai dasar kita hidup di tahun 2021. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang mengaktifasi manusia roh kita. Kalau mengaktifasi tentang internet banking, kita sudah tahu. Ya toh? Pak Anton, apalagi Pak Anton sudah tahu betul itu cara mengaktifasi. Bahkan untuk mengganggu orang aktivasi mungkin bisa, karena bagian dia di bagian itu, bagian IT-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, itu yang akan kita pelajari, ada 5 minggu dan kita akan belajar tentang, hari ini kita kebangkitan manusia roh, minggu depan kita akan belajar mengaktifasi manusia roh, dan minggu berikutnya kita akan belajar tentang cara mengaktifasi manusia roh. Yang selanjutnya minggu keempat, langkah awal mengaktifasi manusia roh. Dan yang minggu kelima, hidup sebagai ciptaan baru. Mungkin akan menjadi pertanyaan, loh selama ini saya ini bukan ciptaan baru. Sudah ciptaan baru, mungkin tertidur gitu loh. Ya, mungkin tertidur, mungkin sudah apa ya. Kenapa kok tertidur? Ya mungkin cepat patah semangat. Cepat sedikit-sedikit komplain sama Tuhan, ya, memboikot Tuhan, ya. Ciptaan baru bukan seperti itu. Ciptaan baru ketika ada permasalahan, haleluya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kan begitu. Itu nanti di pelajaran yang terakhir. Jadi seperti itu hari ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Jika selama ini roh kami tertidur, roh kami tidak kami fungsikan. Jika selama ini di dalam kehidupan kami yang berjalan adalah jiwa dan tubuh kami, Tuhan, mari pagi hari ini, oleh karena pertolongan-Mu biarlah Engkau membangkitkan roh kami. Mari ya Tuhan, mari ya Roh Kudus, berilah kepada kami ini kasih mula-mula. Berilah kepada kami ini Tuhan, semangat untuk menyembah Engkau. Tuhan, tolong bangkitkan roh kami ya Tuhan. Jika selama ini tertidur, Tuhan tolong bangunkanlah, dan biarlah bersama dengan Engkau kami komitmen untuk membangun mezbah doa kembali, untuk membangun jam-jam doa kembali dengan Engkau Tuhan, untuk membangun kembali jam-jam membaca firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan mengalami suatu kebangunan rohani kembali. Kebangunan rohani Tuhan bisa terjadi, dan bisa itu kami dapati ketika kami membuka hati dan membangun komitmen dan tunduk kepada otoritas-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, di awal tahun ini kami rindukan bahwa kami memiliki suatu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau. Sehingga ketika tahun 2021 ini mungkin Tuhan, ekonomi belum pulih, mungkin akan ada kesusahan-kesusahan lebih daripada tahun 2020. Tetapi ketika roh kami hidup, ketika roh kami bangun, ketika kami Tuhan benar-benar merasakan hadirat-Mu dan mengandalkan Engkau, maka itu semuanya dapat kami lewati. Semuanya dapat kami lalui Tuhan. Kunci daripada ini semuanya
adalah kebangunan rohani Tuhan. Dan kami merindukan itu terjadi di awal tahun atas hidup kami. Ada waktu bagi kami Tuhan selepas ibadah ini, hari-hari yang Kau percayakan, biarlah Engkau memimpin kami di sana Tuhan. Mengkhususkan waktu untuk berdiam diri bersama dengan Engkau. Mengkhususkan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Dan di sana Engkau berbicara dan memberikan kekuatan, memberikan solusi. Mungkin selama ini di luar daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Ini doa kami, permohonan kami. Kami merindukan kasih mula-mula itu terjadi kembali. Kami merindukan itu ya Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini doa kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adalah suatu anugerah dan suatu kepercayaan yang Tuhan beri bahwa di awal tahun ini kita boleh mengikuti perjamuan kudus di tempat ini. Mari sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini masing-masing pribadi, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon supaya dilayakkan untuk menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Mari arahkan hati dan pikiranmu berdoa kepada Tuhan. Mohon untuk Tuhan melayakkan, mohon untuk Tuhan menyempurnakan hidup kita. Sehingga melalui perjamuan kudus ini nantinya akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Membawa berkat baik itu dalam jasmani maupun rohani kita. Yang sakit disembuhkan oleh karena perjamuan kudus ini, karena kuasa Tuhan hadir. Dan untuk itulah sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, layakkanlah hamba-Mu kasih dan perjamuan kudus. Tapi layakkanlah Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar setiap doa-doa daripada jiwa-jiwa yang ada di ruangan ini. Biarlah Engkau melayakkan setiap kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dan biarlah perjamuan kudus ini juga menjadi berkat tersendiri bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, inilah umat-Mu pelita kasih di tempat ini. Kami sebagai umat yang percaya akan setiap firman-Mu, hari ini kami akan melakukan dan melaksanakan perintah-Mu untuk meneruskan perjamuan kudus, karena ini perintah-Mu. Dan biarlah Tuhan di saat kami melakukan ini semuanya, menjadikan suatu berkat tersendiri bagi setiap yang jiwa-jiwa yang menerima di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh karena pertolongan-Mu melalui perjamuan kudus ini. Yang lemah Tuhan akan kuatkan. Yang sedang mengalami suatu permasalahan yang tidak tahu jalan keluar daripadanya, Tuhan akan memberikan jalan keluar tersendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat atas perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh-Mu ini biarlah disucikan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami menikmati, memakan dan meminumnya, biarlah itu semuanya menjadi berkat tersendiri bagi tubuh jasmani dan rohani kami Tuhan. Dilayakkan dan disterilkan, dikuduskan oleh kuasa darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Apakah semuanya sudah menerima roti dan anggur? Kalau sudah, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang ada di sebelah tangan kita di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah
itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat anggur yang ada di tangan kita, di atas kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita mengucap syukur. Mari sekali lagi secara pribadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kita dipercaya, meneruskan, mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahwa firman apa yang sudah kita baca tadi terjadi, diucapkan oleh Tuhan dalam suatu perjamuan kudus terakhir dengan murid-muridnya. Sebelum beberapa jam, dia tergantung di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Begitu Allah mengasihi kita, sehingga nyawanya pun diserahkan. Begitu Allah mengasihi kita, sehingga tubuhnya pun rela untuk dicapik-capik. Kepalanya rela dipukul, kepalanya rela untuk diberi mahkota duri. Mukanya rela untuk diludahi oleh orang-orang dan dipukul, ditendang. Itu semuanya dia lakukan untuk kita manusia yang berdosa. Dan untuk kita yang hari ini ada di ruangan ini. Untuk itu mengucap syukurlah kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga kita yang seharusnya itu semua, sehingga kita yang seharusnya mati binasa di api kekekalan neraka, kita memiliki suatu pengharapan untuk bersama-sama dengan Allah di surga kelak oleh karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini sekali lagi kita dipercaya untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Dan percayalah melalui perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar kita mengingat, percayalah melalui roti dan anggur ini ada kuasa, ada urapan yang mengalir atas diri kita di dalam nama Tuhan Yesus. Imani dan percayai bahwa yang sakit disembuhkan, bahwa yang mengalami kelemah tubuhan dikuatkan, yang mengalami putus asa Tuhan berikan semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan itu memberi kepada kita kekuatan yang baru. Dan biarlah selepas dari ini semuanya Tuhan menganugerahkan kasih mula-mula kepada kita, sehingga ada suatu kerinduan bagi kita senantiasa untuk memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih. Ini semuanya dapat kami lakukan, kami dapat mengikuti semata-mata oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena sesama jemaat di tempat ini pun hari ini ada beberapa jemaat yang tidak Kau izinkan untuk tidak bersama dengan kami oleh karena sakit penyakit, oleh karena sesuatu lain hal. Tetapi kami sekali lagi secara khususnya yang ada di ruangan ini, kami bersyukur karena Engkau izinkan kami mengikuti perjamuan kudus di awal tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kenal
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang besar ini supaya senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk perekonomian, pendidikan. Biarlah dengan pemimpin-pemimpin kami yang Kau tempatkan, Kau berikan hikmat untuk menjalankan dengan baik, sehingga kami masyarakat berdampak dan mengalami suatu perubahan Tuhan yang ke arah lebih baik. Kami berdoa juga untuk tanah Papua, supaya Tuhan senantiasa memberkati setiap umat-Mu yang ada di tanah Papua, memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Papua, memberkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, dengan visi misi yang Kau berikan di masing-masing gereja di tahun ini, supaya mereka dapat menjalankan dengan baik, dan pada akhirnya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu Tuhan banyak dipercaya oleh orang-orang secara khususnya di tanah Papua ini Tuhan. Terima kasih Allah, kami berdoa untuk hari ini buat rekan-rekan kami yang tidak bisa bersama dengan kami oleh karena sakit. Kami berdoa untuk keluarga Pak Edi Sondak, termasuk di dalamnya Ibu Yanti dan juga Leo dan Al, yang mereka juga sedang mengalami sakit, supaya Tuhan tolong oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Bapa. Kami tidak tahu sakit yang menimpanya selain daripada batuk dan apa itu, tetapi Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kami menyerahkan Oma dan Opa di dalam tangan-Mu dengan sakit yang ada, supaya Tuhan tolong untuk pulihkan, ada kekuatan yang baru, sehingga hamba-Mu ini boleh kembali bertemu dengan kami dalam ibadah yang ada. Kami juga berdoa untuk Ibu Miska yang sakit juga, Tuhan tolong supaya Tuhan pulihkan. Begitu juga dengan Ibu Esther, Oma Esther, kami berdoa terus membawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikanlah kekuatan dan anugerah kesehatan kepada Oma Esther di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Nando yang tidak bersama dengan kami juga oleh karena sakit. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan dengan kemurahan-Mu Engkau berikan anugerah kesehatan, dan oleh bulur-bulur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Begitu juga dengan Mama Jenny, Engkau Tuhan tolong Tuhan atas sakit batuknya yang tidak sembuh-sembuh juga Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hikmat dan dengan otoritas dan kemurahan-Mu Engkau jamah Ibu Jenny, dan Engkau anugerahkan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk umat-Mu yang tidak bersama dengan kami oleh karena satu dan lain hal, dengan kegiatan-kegiatan Tuhan, keluarga Pak Farley, keluarga daripada Ibu Lili, Cindy, keluarga Ibu Cici, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Pak Abraham. Tuhan, ada begitu banyak rekan-rekan kami yang hari ini tidak bersama dengan kami. Kami rindu Tuhan, di lain waktu, di dalam kesempatan Engkau membawa mereka ke tempat ini itu bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tentunya bukan hanya nama-nama yang kami sebut, tetapi juga kami berdoa untuk rekan-rekan baru supaya Tuhan tambah-tambahkan untuk memenuhi ruangan ini, sehingga dari tempat ini nama-Mu dipermuliakan, dari tempat ini nama-Mu diagungkan, dan umat-Mu Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa teringat kepada keluarga Bapak Reli yang juga sedang berlibur di Ambon, yang ada rencana untuk kembali tanggal 6 melalui penerbangan, supaya Tuhan tolong dan apa yang menjadi rencana ini Tuhan lancarkan, Tuhan sertai sehingga boleh tiba kembali dengan selamat ada di Sentani, kemudian terlibat kembali bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan di tempat di Karis maupun di tempat ini yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapakku, terpujilah nama-Mu. Kami juga teringat Pak Donald juga yang sedang pulang kampung, yang ada di Bandung bersama dengan keluarga, supaya Tuhan juga tolong dan kebersamaan yang ada, dan ketika waktunya selesai kembali Tuhan juga tolong supaya boleh kembali ke tempat ini untuk bekerja kembali dan beribadah bersama dengan kami, bertumbuh bersama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekiranya masih ada jemaat-jemaat lain yang tidak hamba-Mu sebut Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya mereka semuanya diberkati seperti Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini pada saat ini. Diberkati dengan perjamuan kudus, diberkati dengan firman, diberkati dengan pujian, dan pada akhirnya kami boleh pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang dari Engkau ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan selanjutnya di hari-hari ke depan Tuhan.
Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik itu pembangunan maupun 1/10. Tuhan, setiap umat-Mu yang sudah mengulurkan tangan maju ke depan, biarlah Tuhan memberkati pekerjaan keluarga, memberkati studi pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja ini Tuhan, tempat ini Tuhan, memerlukan biaya untuk sewa tempat ini ya Tuhan. Jika Engkau yang mengizinkan, jika Engkau yang memberikan kepada kami tempat di tempat ini ya Bapa, maka kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan biaya atas sewa yang ada ini Tuhan. Biarlah itu semuanya tidak mencuri fokus kami. Kami tidak kesana, tapi tetap kami fokus untuk tetap mengandalkan Engkau. Itu semuanya akan diselesaikan dengan cara-Mu ya Bapa. Tugas kami adalah fokus bagaimana kami dengan setia dan dengan penuh rendah hati mengabdi kepadamu, melakukan apa yang Kau percayakan, dan biarlah bagian-Mu itu Engkau lakukan kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merindukan sekali lagi Tuhan, roh kami yang tertidur ini, roh kami yang mati ini Tuhan, supaya Tuhan bangkitkan kembali. Kami betul-betul berseru kepadamu supaya Engkau menganugerahkan kasih mula-mula kepada kami ya Tuhan. Sehingga hari-hari ke depan kami dipenuhi dengan suasana surgawi yang berapi-api di dalam menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Senantiasa tidak membosankan, tetapi ibadah-ibadah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohonkan ini penuh dengan belas kasihan dan kemurahan-Mu, supaya Engkau anugerahkan bagi kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku. Kami berdoa juga untuk setiap mahasiswa-mahasiswi teologi, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Secara khususnya anak-anak-Mu yang dari Pelita Kasih, Saudara Nando, Saudara Firman, Saudari Angel dan Saudari Indah. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu adik-adik kami, anak-anak kami ini. Di dalam mereka masa-masa pembentukan dan di proses ini, biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan, apa menjadi pergumulan Tuhan, supaya Tuhan tolong dan Tuhan jawab. Engkau mampukan mereka sehingga kelak mereka akan menggantikan kami, orang-orang yang terlebih dahulu Engkau percaya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita, saya mengundang yang belum berdiri untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hati kita sekali lagi, pikiran kita angkat tangan kita terima berkat firman Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa, ku percaya Sang Putra